Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu Okuli hari ini, tertulis dalam kitab Mazmur, pasal 95, ayat 1 sampai ayat 11. Demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa, di padang gurun, pada waktu nenek moyang mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah adalah kewajiban makhluk kepada Sang Pencipta. Sekali lagi, ibadah, kewajiban dan keharusan kita sebagai makhluk kepada Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan kita itu sendiri. Oleh karena itu, penyembahan orang Kristen berarti mengasihi dan menghormati Allah Pencipta alam semesta itu, serta menunjukkan rasa hormat dan kasih itu melalui doa kita, melalui nyanyian kita, melalui ucapan syukur kita, melalui tindakan kita sehari-hari memuliakan namanya. Itulah bentuk dari ibadah kita. Jadi sekali lagi, tidak terkungkung dan tidak hanya terkurung dalam gedung gereja. Bahkan ketika kita mendengar firman itu, maka perbuatan dan aksi nyatanya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah kehidupan keluarga, masyarakat, dan di kehidupan yang lebih luas lagi. Sebagai orang percaya, kita semua adalah penyembah. Pertanyaannya, penyembah seperti apakah kita? Kita mau belajar dari firman Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 11 ini. Bagaimanakah penyembah yang sebenarnya yang menurut firman Mazmur 95 ini? Di sini pemazmur mengajak kita untuk memuji nama Tuhan dari segenap hati kita. Maka sebagai penyembah, kita adalah penyembah yang melakukan penyembahan kita dengan segenap hati. Karena apa? Tidak terbilang kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dia yang melepaskan kita, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang menyertai kita dalam pergumulan persoalan kehidupan kita. Dia yang menyertai kita dari celaka dan apapun, maka layaklah kita untuk memuji nama Tuhan itu. Maka layaklah kita untuk berokuli, mengarahkan pandangan dan mata kita kepada Tuhan, yang memberikan kita pertolongan dan bahkan menyelamatkan kaki kita dari jaring dan jerat, supaya kita selamat dan beroleh keselamatan yang daripada Tuhan itu. Maka Tuhan itu dimuliakan dengan hati yang gembira dan dengan hati yang semangat. Maka cara kita untuk memuji Tuhan atas semua perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita adalah dengan menghormati dan taat kepada Tuhan dengan nyanyian dan doa kita. Maka kita akan melakukannya dengan gembira dan semangat. Tentu sebagai umat Tuhan, banyak yang kita teriakkan dengan sukacita kepada Tuhan atas semua perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita nyanyikan dengan penuh semangat dan gembira atas semua perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita sampaikan lewat doa-doa kita kepada Tuhan atas semua pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka ajakan yang serupa ini
disuarakan oleh pemazmur dalam firman Mazmur 95 ayat 1 sampai 11. Kalau kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat 3, pemazmur mengajak, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Kita diajak, dipanggil untuk memuji nama Tuhan itu dengan sorak-sorai. Kepada orang yang percaya di zaman ini juga, untuk memuji nama Tuhan itu dengan bersorak-sorai. Banyak perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah kita rasakan. Dia gunung batu keselamatan kita. Kita yang menyaksikan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, menolong kita dalam berbagai gumul juang kita, persoalan-persoalan kehidupan kita, maka layaklah Bapak, Ibu, dan Saudara untuk memuji dan memuliakan Dia dengan penuh sorak-sorai. Bukan berarti tidak ada lagi pergumulan, Bapak, Ibu. Kalaupun kita memuji Dia, mengagungkan namanya, kebesaran dan kemuliaannya, bukan berarti setelah kita melakukannya, maka persoalan pergumulan akan stop dalam kehidupan kita. Salah. Tetapi dengan demikian kita mengenal dan tahu bahwa Allah yang luar biasa itu sangat detail mengenal dan mengetahui apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, kita diajak untuk memuji nama Tuhan itu dengan penuh sorak-sorai. Dalam ayat yang kedua kita lihat, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Maka yang kita lakukan bentuk ekspresi dari sukacita kita atas penyertaan Tuhan, penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita, kita menghadap wajahnya. Jadi dalam ibadah itu, kita sedang bertemu dengan Tuhan antara face dengan face, wajah dengan wajah. Karena Dia menghadapkan wajahnya kepada kita. Ini yang luar biasa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita beribadah, kita bertemu dengan Tuhan secara face dengan face melalui firman-Nya. Maka jangan sia-siakan kehadiranmu di tengah gereja tidak bertemu dengan Tuhan antara face dengan face. Karena Dia sedang menghadapkan wajahnya. Maka lewat ketika Dia menghadapkan wajahnya, kita sambut Dia dengan nyanyian dan ucapan syukur kita dengan nyanyian mazmur kepada Tuhan. Jadi ibadah itu mengungkapkan hati yang bersyukur kepada Tuhan yang telah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu selanjutnya, kebesaran Tuhan itulah yang harus kita sembah. Sebab Tuhan itu adalah Allah yang agung. Maka dengan memahami keagungannya, kebesarannya, layaklah kita untuk memuji Dia. Dengan memahami keagungan dan kebesaran Tuhan, membantu kita supaya menyembah Dia dengan benar. Kita orang yang kecil, orang yang lemah. Tetapi ada Allah yang luar biasa, yang menolong kita. Dengan memahami demikian, maka kita akan memuji Dia dengan sepenuh dan segenap hati kita. Karena apa? Kita sadar kita lemah, kita sadar kita kecil, kita sadar tidak ada apa-apanya. Tetapi kita memiliki Allah yang peduli, yang luar biasa, memperhatikan semua detail kehidupan kita. Bukankah kita layak untuk memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati kita? Ajakan seperti itulah yang diteriakkan dan disuarakan oleh pemazmur dalam ibadah minggu hari ini, Bapak, Ibu. Maka, kalau kita beribadah, maka pastikan ibadahmu kamu lakukan, kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan senang dan gembira karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalaupun persoalannya belum selesai begitu kita beribadah. Kalaupun masalahnya tidak langsung selesai ketika kita sudah bergereja. Tetapi ingat, Tuhan memperhatikan kita, mengetahui kita secara, Dia akan menolong kita, menuntun kita, menyelesaikan pergumulan itu sepanjang sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, kita harus beribadah kepada Dia atas kebesarannya. Hal ini yang membantu kita. Dia tentu sangat berbeda dengan ilah-ilah atau dewa-dewa lokal yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Terbukti dari penguasaannya. Dia berkuasa atas semua ciptaannya. Ini yang bisa kita lihat. Bagian-bagian bumi di ayat 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Segala Allah tidak bisa berkutik di hadapan Tuhan. Ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain, bahkan umat Israel yang pernah keliru itu dengan menyembah ilah lain padahal mereka punya Allah yang luar biasa, itu tidak ada kuasanya di hadapan Allah yang maha besar dan maha agung itu. Dan dikatakan juga bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikan darat dan tangannya yang membentuknya. Bapak, Ibu,
Apalagi keraguan kita untuk meyakini Dia. Semua yang ada di tengah dunia ini, dari gunung-gunung sendiri pun, laut sendiri pun, dan dari daratan, dari ujung sana sampai ke tempat di mana sekalipun, yalah, penguasaannya atas ciptaannya, di tangannya ada semua pengaturan-pengaturan yang ada di tengah dunia ini. Dari lembah terendah hingga bukit tertinggi, dari laut hingga daratan kering, tangan Tuhan yang membentuknya. Saudara, kalau meragukan lagi kekuatan Tuhan, lewat semua yang sudah dijelaskan dalam firman ini, kita tidak tahu lagi mau mengatakan apa. Kadang kita bilang, kayaknya Tuhan tidak tahu dengan persoalanku. Loh, langit dan bumi dari ujung sana, dari lembah sana, dari bukit tertinggi sampai laut kering sekalipun, tangannya yang membentuknya. Konon lagi pergumulan dan masalah kita. Konon lagi kita yang adalah makhluk yang diciptakan Tuhan, begitu mulia Tuhan tidak tahu, tidak mungkin. Maka kita lewat ibadah-ibadah kita mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan itu. Di sini dikatakan bahwa laut adalah miliknya. Dia yang membuatnya. Yang berkepercayaan lain atau bangsa-bangsa lain, justru mereka mengklaim ini adalah milik dewa kami. Dewa laut, dewa ini, dewa air, dewa bumi dan sebagainya. Enggak. Itu pun adalah tangan Tuhan yang menjadikannya. Itu milik Tuhan, Allah yang berkuasa penuh atas semua ciptaannya. Maka tidak ada ilah-ilah lain yang bisa mengklaim perbuatan tangan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selanjutnya dalam ayat 6-7 pemazmur mengajak beribadah dengan kerendahan hati. Maka masuklah, marilah kita sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan masuk. Kalau kita sudah memahami semua perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, masuklah, marilah sujud dan menyembah serta berlutut di hadapan Tuhan. Jadi menyembah pada dasarnya adalah sujud. Karena Dia apa? Karena Dia pencipta kita. Berlutut di hadapan Tuhan pencipta itu karena Dia yang telah menyelamatkan kita. Maka dalam hal ini kita lakukan dengan rendah hati. Baik untuk menyembah. Menyembah nistahafen dalam bahasa Ibrani, itu sujud berarti tindakan pemujian tertinggi di mana supremasi Tuhan diakui. Penyembahan kita harus seperti itu. Mengakui kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan mari kita sujud. Nikrah dalam bahasa Ibrani artinya adalah berjongkok atau meringkuk. Berjongkok. Membekuk kaki di bawah. Jadi seperti bersujud seperti itu, kalau bisa kita ibaratkan, maaf, kalau saya katakan ini, misalnya seperti anjing yang berlutut di hadapan tuannya untuk menanti perintah. Yang saya bukan menggambarkan kita seperti itu, bukan, tapi sifat berjongkoknya yang saya maksud. Seperti itulah ketundukan kita kepada Tuhan sampai kemudian berjongkok, menekuk kaki kita ini, berlutut di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mari kita berlutut, nibrakah, artinya berlutut ke tanah dan menempatkan diri pada posisi berdoa. Jadi inilah yang diharapkan. Atas semua yang dilakukan Tuhan itu, bahkan sampai seperti itulah kita berlutut memohon kepada Tuhan untuk meminta penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan. Harus sampai sebegitu. Sampai kemudian kita tidak ada apa-apanya, sangat rendah di hadapan Tuhan, kita harus berlutut dan bersujud untuk memuji kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Harus bisa melakukan hal yang seperti itu. Jangan menjadi congkak dan sombong. Ini kan semua karena perbuatanku, karena kebolehanku, tidak bisa. Maka mengapa harus demikian? Karena Dia adalah Tuhan kita. Kita hanyalah umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. Maka tentu kita harus mendengar suaranya, mendengar suara Tuhan, sang gembala kita itu. Selanjutnya ayat 7b sampai 9. Dikatakan di situ, ayat 7b, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba. Hari ini. Jadi, sekiranya kamu mendengar suaranya, ini merupakan peringatan kepada mereka yang menolak ibadah. Jadi katakan, jika hari ini kamu mendengar suaranya, berarti bertindak mendengar suara Tuhan di tengah ibadah mereka. Hari ini. Jadi ibadah itu dikerjakan hari ini, kita mendengar suara Tuhan. Bolehlah minggu depan, bulan depan, tahun depan, jangan. Belum tentu kita punya kesempatan tahun depan dan minggu depan. Jadi kalau Tuhan katakan hari ini, seandainya kamu mendengarkan hari ini,
Urgensinya adalah sekarang, hari ini, sekali lagi. Urgensinya saat ini. Dia tidak berbicara atau mengatakan apa-apa tentang hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok dengan kita. Yang perlu adalah hari ini. Tindakan pemujian kepada Tuhan now, saat ini, sekarang. Dan tidak boleh ditunda-tunda. Jadi jangan banyak sidalian, jangan banyak alasan. Yang kerjalah, bisnismu melejitlah, karirmu sedang bertumbuhlah, pestalah, adatmulah, arisanlah, dan sebagainya. Hari ini. Maka jangan keraskan hatimu seperti di Meriba dalam Bilangan 20 ayat 1-13. Kita ingat tentang bagaimana yang terjadi bagi umat Israel di Meriba. Sampai ketika mereka dipimpin oleh Musa berjalan dari padang gurun menuju tanah Kanaan, bangsa Israel itu marah kepada Musa dan mencobai Tuhan, menguji Tuhan, mengkhawatirkan penyertaan Tuhan, sebab mereka takut nanti mereka mati karena di padang gurun itu tidak ada air. Maka mereka marah kepada Musa, "Kau bawa kami pergi dari sana, tetapi tidak ada air di sini." Lalu mereka marah kepada Musa. Mereka tidak kuat memegang janji Allah bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Mereka tidak ingat kalau Tuhanlah yang sudah menyelamatkan mereka. Mereka tidak ingat bahwa sifat Tuhan itu baik kemarin, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Mereka ragu akan janji Tuhan itu. Maka Tuhan tidak menerima ketidakpercayaan mereka dan mengutuk generasi yang tidak percaya itu akan mati di padang gurun itu sendiri. Karena apa? Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Maka jangan keraskan hati. Perlu ada kemampuan untuk mengendalikan hati. Jangan tunjukkan emosi sehubungan dengan hal-hal yang rohani. Jangan menunda hubungan yang nyata dengan Tuhan. Jangan berpura-pura ragu. Jangan masuk dalam pergaulan yang jahat. Jangan terlibat dalam dosa. Maka di Meriba itu mereka menguji Tuhan dengan ketidakpercayaan mereka, dan Israel melihat pekerjaan Tuhan tapi tidak mau percaya kepadanya. Maka ayat 10-11 ini adalah peringatan kepada Tuhan yang menolak ibadah, menolak menyembah Tuhan itu. Maka Tuhan katakan, "Selama 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku." Bayangkan, 40 tahun Tuhan jemu. 40 tahun Tuhan berduka melihat bangsa Israel itu. Tuhan tawarkan kepada generasi yang keluar dari Mesir itu kesempatan untuk mengambil tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu dengan iman. Tapi mereka menolak dan tidak percaya terhadap tawaran Tuhan itu. Mereka mendukakan hati Tuhan selama 40 tahun. Bayangkan 40 tahun Bapak Ibu, bukan jangka waktu yang singkat itu. 40 tahun Tuhan berduka atas sikap, perbuatan, dan ketidakpercayaan mereka. Jadi ketidakpercayaan mereka itulah yang membuat mereka sampai sedemikian. Mereka tidak tahu jalanku, kata Tuhan. Mereka mengenal aku tetapi tidak mempercayainya. Ketidakpercayaan adalah bukti pengetahuan yang kecil tentang Tuhan. Ketidakpercayaan, bukti kecil pengetahuan tentang Tuhan. 40 tahun, itu lama. Mereka sesat dalam jalan mereka. Mereka tidak mengenal Tuhan secara benar. Jadi dalam ayat 11 ini dikatakan, "Aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku." Waduh. Mereka tidak masuk dalam tempat perhentianku. Maka orang yang tidak mau berubah itu akan mengalami kutuk di padang gurun itu. Mereka tidak akan mewarisi dan tidak sampai ke tanah Kanaan karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka beribadah, tetapi tidak ditunjukkan dalam kehidupan keseharian mereka. Mereka tidak mengakui kekuatan Tuhan yang menyertai mereka tadi. Mereka ragu di tengah jalan dan tidak percaya kepada Tuhan. Generasi Israel yang tidak percaya itu akan mati di padang gurun sebagai generasi yang tidak percaya. Tapi sebagai generasi yang percaya dan setia, yang akan mewarisi tanah perjanjian itu, tempat peristirahatan yang ditunjukkan oleh Tuhan itu sendiri. Maka ini juga menunjuk ke masa yang akan datang. Siapa yang setia kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka dia akan sampai kepada tempat perhentian yang terakhir, yang dijanjikan oleh Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Maka dalam kehidupanmu di dunia ini, sesulit apapun, tetaplah percaya kepadanya, supaya kita memperoleh tempat perhentian yang sudah dijanjikan bagi kita kelak oleh Tuhan Allah. Dalam firman ini, saya catat 3 hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, marilah untuk selalu tekun setia memuji nama Tuhan.
Setia memuji nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan dengan segenap hatimu atas segala perbuatan Tuhan yang tidak kita bisa jelaskan satu persatu dalam kehidupan kita. Banyak hal yang tidak terucapkan kita perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, jangan menolak atau beralasan untuk memuji Tuhan selagi ada waktu dan kesempatan. Jangan menjadi alasan bagimu, hartamu, jabatanmu, uangmu, posisimu, sehingga menghalangi engkau datang kepada Tuhan. Sebelumnya kau katakan bahwa kalau kau Tuhan memberikan berkat-berkat itu, aku akan lebih sungguh-sungguh dan mendekatkan diriku kepadamu. Tapi setelah itu datang, apa kemudian yang terjadi? Yang ketiga dan yang terakhir, hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan, bukan mendukakan hati Tuhan, hingga kita tiba kelak di tempat perhentian kita masing-masing. Menyenangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah ibadah kita yang sejati kepadanya. Jadi ibadah kita berbuah di tengah kehidupan kita. Bukan hanya rutinitas seremonial, tetapi melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari dengan orang-orang yang bersama-sama hidup dengan kita. Dan kepada semua ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati kita, memberkati ibadahmu, dan menjadikan itu sebagai sarana bagimu untuk terus memuliakan nama Tuhan, tetap setia sampai akhirnya, hingga kita kelak meroleh tempat perhentian yang telah disediakan Tuhan bagi orang yang percaya. Amin, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu. Dalam minggu hari ini mengajarkan kami untuk menyembah dan memuji Engkau dengan segenap hati kami. Berkatilah kami, sebagaimana diteriakan oleh pemazmur, supaya kami datang bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Atas semua perbuatan dan karya-Mu dalam hidup kami yang tidak terbilang banyaknya. Ajarlah hati kami untuk terus bersyukur dan mengucap terima kasih atas semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang tidak terbilang banyaknya dalam hidup kami. Berkati firman-Mu ini, agar dapat terus kami kerjakan dan kami lakukan, kami bertumbuh dan berbuah sebagaimana orang percaya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati semua jemaat dan umat-Mu dalam ibadah persekutuan keluarga mereka. Biarlah juga mereka mendapat kasih karunia dan penyertaan yang dari Tuhan dalam kehidupan dan tanggung jawab mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.